banget lagi. Lu tuh jalan bengong-bengong, lihat jalan dong. Tuh lu lihat. Ban gue bawa amis semua gara-gara telur lu. Mas juga kalau jalan tuh yang bener dong, Mas. Itu mecahin telur saya semua, telur bebek saya sampai pecah kayak gitu. Aduh, Mas gimana dong saya? Udah stop. Telur lu tuh nggak penting. Dengan telur dibandingin sama mobil, nyotok ke sih lu. Itu kenapa juga Mas bisa? Udah stop, gue nggak mau tahu. Lu harus ganti ban mobil gue. Kenapa jadi saya yang harus gantiin? Saya nggak salah apa-apa, Mas. Udah stop. Bawel banget sih lu. Sial banget gue ketemu lu hari ini. Gue berharap ini pertama dan terakhir kali gue ketemu sama lu. Saya juga nggak mau ketemu sama Mas lagi. Gimana ya, telurnya pecah semua kan? Handphone orang. Mobil cari di tas. Gue udah cari mana-mana nggak ada handphone gue. Nggak tahu kemana. Wah, kebiasaan sih lu, bro. Coba lu inget-inget lagi, tadi kemana aja? Tadi sih gue hampir nabrak satu cewek. Aneh orangnya. Nggak tahu nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba nongol di tengah jalan. Bawa botol bebek lagi. Gue yakin nih, itu cewek bukan cewek biasa, bro. Dia sengaja hampir ditabrak lo gitu ya. Dan pada saat ada kesempatan dia ngambil handphone lo, bro. Wah, nggak bisa dibiarin nih, bro. Mending lo telepon nomor lo deh. Ini pakai handphone gue. Telepon aja, bro. Tuh. Itu suara ringtone gua. Bentar. Bener kan? Hah? Bener. Tawan kan? Lu ternyata maling ya? Sengaja nabrakin diri lu ke mobil gua terus ngambil handphone gua. Nyopet. Kok Mas jadi nuduh saya sih? Saya itu di sini. Terus lu ngapain di sini? Nyari mangsa lain. Saya itu di sini. Ini buktinya apa handphone gua di lu? Udah, mendingan sekarang lu pergi dari sini sebelum gua laporin polisi. Mas kok jadi ngusir saya sih? Saya kan udah bantuin nemuin handphone Mas juga. Mau gua panggilin satpam, hah? Nih, Mas, saya itu di sini ya. Di sana. Kok saya pergi sih? Oke, Pak. Siap diselamatin juga handphonenya juga. Bimbingan belajar, Pak. Pak, saya ini bukan anak SMA lagi, Pak. Nggak perlu pakai bimbingan belajar kayak gitu. Nilai mata kuliah statistik kamu benar-benar di bawah rata-rata. Lagi pula, saya sudah kasih tahu hal ini ke ayah kamu. Dan dia setuju. Makanya, saya menyuruh mahasiswi yang sangat pintar untuk membimbing kamu. Dia adalah mahasiswi kepercayaan saya. Dan saya yakin, dia pasti bisa mengajari kamu. Namanya Ratna. Dia 1 tahun di bawah kamu. Tapi otaknya jauh di atas kamu. Ya, silakan masuk. Gue bingung sama tuh cewek. Kemarin benci banget sama gue. Sekarang bela-belain nungguin gue, pengen banget kali yang ngajarin gue. Bro, kayaknya ya, tuh cewek suka banget sama lu. Secara ya, lu cowok paling keren, paling tajir, paling kece di kampus ini, bro. Siapa yang gak suka sama lu? Ya, kita lihat aja setengah jam lagi.
kalau dia emang masih betah nungguin gue di sana, berarti bener dia sama kayak cewek-cewek lain suka sama gue. Gue tuh bener-bener bingung ya sama lu. Kemarin lu benci banget sama gue. Sekarang lu malah baik sama gue. Bela-belain 2 jam nungguin gue. Lu tuh pasti suka. Oke, tepat 2 jam. Waktu bimbingan habis. Kamu tuh lain kali jangan telat datangnya. Sayang kan waktunya. Semestinya kamu bisa dapat ilmu dari saya. Kalau misalnya kamu butuh apa-apa, kamu bisa tanya saya. Saya ada di ruang guru dan saya mau kembali. Oke, selamat siang. Kejadian yang sangat luar biasa, bro. Cowok sekeren dan sepopuler lu dipermaluin sama cewek udik dan kampungan kayak tadi. Berisik lu. Serba salah, asal aku kawin. Pak Harto, Bapak coba lihat berita ini deh, Pak. Anak-anak di Jakarta itu biasanya cuma makan narkoba, terus terjerumus sama pergaulan bebas, Pak. Saya jadi khawatir, Pak, karena takutnya juga jadi ikut terpengaruh sama mereka. Saya juga sebenarnya sih keberatan kalau Ratna tuh kuliah di Jakarta. Tapi keinginannya keras banget. Apalagi dia itu kan dapat beasiswa. Kamu tahu sendiri kan, keuangan Bapak saat ini benar-benar sedang merosot. Tapi Bapak percaya kok sama Ratna. Dia itu anak yang baik, anak yang soleha. Dia pasti bisa menjaga dirinya kok. Iya, saya juga yakin, Pak, kalau Ratna itu pasti bisa, Pak. Tapi saya nggak yakin aja sama pria-pria di sana, Pak. Masalahnya pria-pria di Jakarta itu banyak banget yang Pak, yang suka manfaatin cewek-cewek yang ngerasa dari kampung datang ya. Kayaknya rencana aku berhasil nih pengaruhi bapaknya Ratna. Sekarang tinggal rencana berikutnya. Butinanya nggak ada lagi. Padahal ngambilin buku. Udah terus. Ratna, kamu lihat, lancang sekali ya kamu memulangkan buku saya dengan keadaan rusak seperti ini. Saya benar-benar kecewa sama kamu. Saya akan mencabut beasiswa yang diberikan universitas ini ke kamu. Tapi Bu, Lihat bro, sekarang semua sudah impas. Itu akibatnya cewek kampung itu sudah gangguin sahabat gue. Oke? Tuh lihat tuh dia nangis.
gue jadi ngerasa bersalah yang ngeliat Rata menangis. Apa yang gue lakuin udah keterlaluan. Nah, lu nggak apa-apa. Ternyata maaf kalau gue lancang. Tapi sebenarnya gue yang udah ngerobek semua buku. Kalau lu mau marah, mau laporin semua ini ke Bu Tina, silakan. Aku hargain kejujuran kamu. Aku ngerti kok kamu ngelakuin ini kenapa. Simpen aja makasih kamu. Kalau misalnya aku bisa berhasil bikin nilai statistik kamu bagus, kamu masih mau bimbingan sama aku? Kamu mau tahu nggak kenapa aku mau bimbing kamu? Oh, mau tanggung jawab aja karena udah diamanahin sama dosen. Tapi kalau misalnya kamu... Iya, gue mau. Mulai sekarang gue mau lu bimbing gue. Ternyata Tommy gak sejahat yang aku pikir. Ngeliat dia berubah kayak gini, aku jadi seneng deh. Kok gue jadi gini? Kenapa gue jadi gak bisa bilang enggak sama dia? Terus kenapa semua kebencian gue ke dia tiba-tiba hilang? Ya, apa yang sebenarnya terjadi sama gue? Kok aku jadi deg-degan ya kalau deket sama Tommy? Apa aku mulai suka sama dia? Yaudah, kalau gitu aku kesana dulu. Iya. Kita nikmati saja semua yang kita rasa. Sebenarnya belajar statistik itu gampang. Kalau dilihat dia, walaupun dia berpakaian yang gak keren, tapi dia cantik juga ya. Rata, gue boleh gak foto bareng sama? Boleh ya. Anak aja boleh ngajar gue. Kalau lagi gak semangat kan, lihat foto bareng lu. Berhenti yang ngeliatin Rara. Apa ini namanya jatuh cinta? Jawabannya
sama nih sama contohnya. Karena caranya juga sama. Oh ya, aku ke toilet dulu ya. Oh ya Ratna, sorry ya gara-gara tugas redakan statistik. Lo harus nemenin gue di sini sampai malam. Santai aja. Jangan-jangan omongannya si Bram tuh ada benarnya juga ya. Ratna tuh malam-malam gini lagi apa ya? Biar saya telepon deh. Halo? Hei, halo, siapa nih? Halo, Ntar di kamar mandi, ntar telepon lagi aja ya. halo. Pak. Assalamualaikum, Pak. Kamu pulang sekarang. Apa? Pulang, Pak. Udahlah, kamu gak usah tunggu-tunggu liburan. Bapak bilang pulang sekarang, pulang. Bro, lu lihat Ratna nggak? Ini tumben-tumbenan jam segini belum datangin ke kampus. Biasa paling on time. Gue telepon juga nggak bisa. Biasanya gue ngeliat dia sih jam segini. Cuman hari ini kayaknya nggak ada ya. Emang lo ada keperluan apa sih sama dia? Mau ada bimbingan belajar lagi? Bukan bro. Gua. Bro, gawat bro. Lu tau nggak? Ratna katanya pulang kampung. Ya. Ya tapi nanti dia balik lagi kan ke sini. Kayaknya enggak sih bro. Soalnya barang-barang di kosannya udah nggak ada. Pak, Bu, kalau Ratna boleh tahu, ada apa ya? Ratna tiba-tiba disuruh pulang. Nak, jadi... Karena kamu tuh mau menikah. Menikah? Tapi kan Bapak bilang Ratna selesaiin kuliah dulu baru menikah. Kenapa Bapak berubah pikiran, Pak? Karena kamu sendiri gak akan berubah. Bapak berubah apa ya, Pak? Udahlah, kamu tuh gak usah banyak tanya. Ini jalan yang terbaik untuk masa depan kamu. Tapi Ratna masih pengen kuliah dulu, Pak. Loh, yang suruh berhenti kuliah tuh siapa? Bapak panggil kamu ke sini tuh cuma untuk dikawinin, menikah. Setelah itu kamu balik lagi ke Jakarta. Kamu lanjutkan kuliah. Tapi dengan syarat kamu nanti ditemani sama Bram, calon suami kamu. Bram? Iya, Bram. Teman kamu sejak kecil. Dan Bapak juga sudah janji sama keluarganya Bram. Sebelum pernikahan, kamu tuh akan tunangan dulu. Tolong bilang sama Bapak. Ratna nggak mau dijodohin sama Bram. Tapi kenapa, Nak? Apa kamu sudah punya pacar di Jakarta? Bapak tahu, Ratna. Ini bukan yang kamu inginkan. Tapi ini yang kamu butuhkan. Seorang suami yang bisa melindungi kamu dari anak-anak Jakarta yang nakal-nakal. Mungkin saat ini kamu menangis.
Tapi nanti kamu tuh pasti tersenyum dengan keputusan Bapak. Sabar, cinta gue keras. Walau kau tak pernah hargai Rumah Ratna yang mana ya? sekian lama. Ya ampun. Susah juga jalanan di desa begini ya, banyak kotoran ternak. Bau banget. Masa gue nyatain cinta sama Ratna bau begini? Bersihin dulu deh. Ini kali ya. Nah, udah bersih, udah nggak bau. Sekarang gue tinggal cari alamatnya Ratna. Kebetulan tuh, gue tanya mereka aja deh. Ngapain kamu? Ngintipin kita semua mandi ya? Tahu Ini tuh tempat cewek, tempat cowok itu di sana. Iya, Mbak, tenang dulu, Mbak. Saya jelasin dulu, saya datang dari Jakarta. Dari dandanannya sih anak kota banget tuh orang. Ngapain dia kesini? Dia mau ganggu cewek-cewek di kampung kita kan? Saya kesini mau cari orang. Namanya Ratna. Ngapain dia nyari Ratna? Ini fotonya, Mbak, tahu. Oh Ratna, Iya, tahu, rumahnya tahu. itu dari sini tinggal jalan aja, lurus belok kanan. Oh, berarti di pokoknya daerah situ ya? Iya. Deh. Makasih ya, Mbak. Iya. Maaf ya tadi. Woi. Siapa kamu? Mau ngapain kamu cari Ratna? Maaf, ada yang perlu saya omongin sama Ratna, penting. Iya penting apa? Apa yang penting? Saya harus tahu apa urusan kamu. Baru kamu boleh ketemu sama Ratna. Maaf ya, Mas, ini urusan pribadi. Udah. Kita habisin nanti aja. Sekarang yang penting kita pergi. Lihat, bentar lagi acara mulai. Ayo. Awas kamu ketemu aku lagi ya. Mereka ada urusan apa sih? Ini pasti rumah Ratna. Gue udah gak sabar buat... Gak ada pria tuh yang pantas menikah sama kamu kecuali Bram. Bapak ini tahu banget Bram. Bahkan sejak Bram kecil. Karena bapak ini berteman baik dengan almarhum bapaknya. Bagaimana Bram ini dari sejak kecil dulu mencintai kamu. Menyayangi kamu. Tapi Pak, bagaimana dengan Ratna? Sepertinya Ratna tidak mencintai Bram, Pak. Bu, soal mencintai itu biar aja menikah dulu. Nanti juga akan berjalan sendiri kok. Keputusan bapak ini nggak ada yang bisa ganggu-gugat. Bram sama Ratna tetap menikah. Dengan atau tanpa cinta. Dan bapak sudah putuskan ya. Pernikahan Bram dengan Ratna akan dilaksanakan bulan depan. Bertepatan dengan panen penjualan bebek. Bapak sengaja kasih waktu kamu sebulan. Supaya bisa melakukan pendekatan.
Siapa nih nanti yang bakalan ngurus bebek-bebek ini ya? Saya, Pak. Saya bisa, Pak. Itu juga kalau Bapak nggak keberatan. Kamu ini pasti bukan pemuda sini kan? Soalnya saya kenal loh sama pemuda-pemuda yang ada di sini semua. Iya, Pak. Nama saya Tommy. Saya mahasiswa Fakultas Peternakan. Dan saya mau meneliti bebek-bebek untuk skripsi saya, Pak. Mana surat tugas kamu dan kartu mahasiswa? Ini ada, Pak. Wah, kamu dari Jakarta ya? Iya, Pak. Aduh, tapi maaf ya. Saya nggak mau bebek-bebek saya ini cuma jadi penelitian. Cari aja peternakan yang lain. Oh, enggak, Pak. Bapak tenang aja. Bebek Bapak bukan jadi kelinci percobaan kok. Saya cuma meneliti sedikit aja, Pak. Dan saya juga akan merawat mereka. Insya Allah saya bisa menyembuhkan semua virus yang ada di bebek Bapak. Kasihan, Pak, kalau nggak ada yang merawat mereka. Jadi kamu bukan cuma mau meneliti, mau kerja juga? Iya, betul, Pak. Tapi Bapak tenang aja. Saya nggak akan minta imbalan kok, Pak. Mungkin saya cuma minta izin untuk menumpang di tempat Bapak selama ya sampai penelitian saya selesai, Pak. Soalnya uang yang diberikan orang tua saya nggak cukup, Pak, untuk kontrak di sini. Udah, kita ke dalam yuk. Ratna, siapkan makannya. Pikir matang-matang. Bau banget ya ini kandang. Bebek nyerang gak ya? Bebek! 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 Kamu sengaja mau cari simpatik bapak aku dengan cara ngerawat bebek-bebek ini? Iya. Aku mau nunjukin sama bapak kamu kalau walaupun aku orang kota, aku bisa kerja kayak orang di desa. Terutama ngerawat bebek. Ya aku pengen cara pandang bapak kamu ke aku sama kayak cara pandang dia ke Bram. Baru setelah itu, aku bakal ungkapin. Ceritain semuanya dan bilang apa sebenarnya maksud aku kesini. Yakin 1 bulan penuh rawat bebek? Yakin dong. Ayo pegang. Gini ya pegang. Iya, pegang. Bau banget, bau banget. Ini bebek kentut ya? Kok kentut sih? Enggak, emang kayak gini baunya. Tommy, aku hargain usaha kamu untuk bisa dapetin aku. Tapi kayaknya rencana kamu gak akan berhasil deh. Oh enggak. Ratna, kamu tenang aja. Ini kan baru hari pertama aku ngerawat bebek. Ya maklum lah, orang juga namanya baru pertama nyesuaiin dulu, ntar juga lama-lama aku kebiasa. Malah jadi temenan sama bebek-bebek sini. Aku gak nyangka segini besar cinta kamu sama aku, Tom.
mulai hari ini aku janji, kita akan perjuangin cinta kita sama-sama. Udah 3 hari loh kamu di sini. Tapi sepertinya kamu tuh nggak bisa menyesuaikan dengan bau kotoran bebek di sini kok. Ngapain juga kamu meneliti bebek kalau kamu tuh nggak kuat sama bau kotoran? Ini justru kesempatan saya, Pak, untuk mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari. Lagian Bapak sabar aja. Beberapa hari lagi juga saya pasti kebiasa, Pak, dengan bau bebek di sini. Saya cuma ingatkan aja sama kamu ya. Kalau kamu merasa nggak kuat sama bau kotoran di sini, kamu boleh pergi kok, bebas. Kasihan Tommy, dia pasti butuh air minum setelah muntah gitu banyak. Ya, Bu. Ada Bram di luar mencari kamu. Cobain baju pengantin. Aku belum pernah diukur sebelumnya. Ratna, aku kan udah dari kecil tumbuh bersama dengan kamu. Dan aku tuh emang bener-bener sayang sama kamu dari kecil. Dan untuk baju pengantin itu, aku udah siapin dari beberapa tahun yang lalu. Ya udah deh, aku ganti baju dulu ya. Maaf ya Mas, ini urusan pribadi. Udah. Diminum tehnya, Nabram? Oh iya Ibu. Bu, tadi aku nggak sengaja lihat ada orang yang aku nggak kenal di peternakan. Oh, itu Tommy. Itu mahasiswa dari Jakarta yang sedang melakukan penelitian tentang bebek di sini. Kebetulan kemarin pegawai ayahmu mengundurkan diri. Jadi dia bantu-bantu sambil tinggal di sini sampai penelitiannya selesai. Tinggal di sini, Bu. Iya. Aku Bram, calon suaminya Ratna. Aku mau lihat kartu mahasiswa kamu. Wah, gawat. Bram pasti curiga sama gue. Gara-gara kemarin gue bilang mau cari Ratna di kampung ini. Aduh, Mas. Kayaknya ketinggalan di dalam kamar deh. Ya udah bentar ya. Kamu pikir aku... Aku tahu. Kamu pasti mau ngerebut Ratna, kan? Mas, emang Mas lupa ya? Mas tuh udah tunangan sama Ratna. Nggak mungkin gue ngerebut Ratna. Lagian tipe cewek gue tuh yang cantik, putih, tinggi. Kayak model-model TV, bukan kayak Ratna. Aku nggak akan langsung percaya gitu aja sama omongan kamu. Aku akan awasi setiap gerak-gerik kamu selama kamu ada di sini. Kamu ingat itu? Iya Mas, ya udah. Gue harus ngurusin ternak ini dulu ya. Sorry. Bram, kamu ngapain di sini? Katanya mau pergi. Iya. Kamu udah nggak sabar ya pengen nyobain? Pasti baju pengantin ini pas buat kamu. Ya udah, sekarang kamu ke mobil dulu ya. Aku mau beli makanan buat papa dan ibu. Iya. Kamu nggak apa-apa? Ini luka lo. Ya, aku nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak apa-apa, ya kan?
nggak kepala atau apa kamu dibawa ke rumah sakit aja ya? Enggak, Ratna udah nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa kok. Ya. Kamu nggak usah khawatir. Tommy bener, Ratna. Kamu nggak seharusnya sepanik itu. Lagian dia juga bukan siapa-siapa kamu. Kecuali aku yang sakit kayak gitu baru kamu. Udahlah Bram, nggak usah diperpanjang lagi, ya. Tommy, kamu ngapain masih di sini? Anak bebek sana. Iya Pak. Pak, biar saya bantu Pak, kasih makannya. Saya cuma mau tanya sama kamu. Sebetulnya kamu kesini tuh mau meneliti bebek atau meneliti keluarga saya sih? Meneliti bebek Pak, cuman kalau bisa saya bisa dekat dengan Bapak juga. Saya tuh lebih suka kalau kamu tuh meneliti bebek-bebek saya dan lebih dekat sama bebek-bebek saya daripada kamu lebih dekat dengan keluarga saya. Karena itu kan tujuan kamu kesini. Ya udah kalau gitu kamu ajak jalan tuh bebek-bebek saya sana. Kamu kan bisa melakukan penelitian. Kalau kamu sudah dekat, sudah melakukan penelitian, kamu bisa pergi dari rumah saya. Padahal waktu itu posisi Tommy sangat jauh. Tapi dia bela-belain diri untuk menolong Ratna. Aku jadi penasaran. Aku harus tahu siapa Tommy sebenarnya. Lu ngapain sih minta kelihatan Bram? Atau bapak lu ntar curiga lagi mereka? Gak apa-apa. Sini jauh kok dari mana-mana. Gitu ya? Wah, capek juga yang ngurusin bebek ya? Bapak kamu. Bapak, mana? Ciptakan bahagia dalam kencan pertama. Bila terkira akhirnya pertemukan kita. Salahkah bila dua hati menyatu? Wow, nikmati saja kesan mendalam yang terasa. Bener kan dugaan aku? Supaya pemuda kota itu mau merebut calon pengantin aku. Betul, ini ada pohon kelapa. Mau nggak? Memang kamu bisa manjat. Nanganin bebek, pelihara bebek, jaga bebek aja bisa. Masa cuma manjat pohon kelapa nggak bisa? Bisa. Yaudah, ayo buktiin. Tapi tunggu dulu, ini pohon kelapa siapa? Ntar diomelin lagi. Bapak aku, udah kan aja. Oh, jadi boleh nih? Boleh. Ayo. Juga ya? Namanya juga pohon kelapa ya pasti tinggi lah. Yaudah juga ya. Semangat. Kita nikmati saja semua yang rasa di atas roda.
banyak nih airnya. Bukan gitu, minum gini baru segar. Ya ampun. Ih, habis dong sama kamu. Nggak mau. Segernya. Kan aku capek habis manjat pohon. Tadi kan aku yang manjat kan? Aku yang nemuin kakaknya. Bukan aku yang manjat. Nggak mau. Ya, Bang, berhenti, Bang. Berhenti. Oh, saya kecampur. Bikin malu aja kamu. Dua pemuda ini seharusnya jadi panutan di desa ini. Tapi kenapa sih kamu tuh melakukan perbuatan? Kenapa kamu berkelahi? Pak, saya tuh berantem sama dia karena dia. Ini salah saya, Pak. Saya yang memukul Bram duluan. Ya, ini semua salah saya karena saya nggak tanggung jawab. Saya mementingkan diri saya sendiri. Padahal saya sedang angon bebek. Kalau gitu, malam ini juga kamu bersihkan kandang bebek. Dan nggak boleh ada yang bantu. Sampai bersih. Waktunya sampai besok pagi ya. Kalau sampai besok pagi masih ada yang kotor, pulang kamu ke Jakarta. Baik, Pak. Kalau gitu saya ke kandang dulu. Alhamdulillah akhirnya kelar juga. Bersih nih kandang. Kayak gue udah kayak bebek nih. Mandi dulu deh. Halo. Bos, si Tommy udah selesai. Apa? Jam segini udah bersih. Ya udah, ya udah. Sekarang juga kalian lakuin apa yang udah aku bilang sama kalian tadi. Ngerti? Baik, Bos. Kayak bawa apa ya? Udah jam 2. Sepertinya Bapak Ibu sudah tidur. Kalau gitu, aku bisa bantuin Tommy untuk bersihin kandang bebek. Woi! Woi, ngapain lu? Woi! Woi, tunggu! Tommy! Ngapain sih kamu kejar mereka? Mereka maling. Enggak, mereka bukan maling.
Mereka barusan ngotorin kandang bebek, padahal aku barusan bersihin. Ya ampun, aku lapor Bapak ya. Enggak, Ratna, udah jangan. Kandang bebek itu dan isinya itu tanggung jawab aku. Biar aku yang bersihin. Yuk, kita bersihin sama-sama. Udah, Ratna. Biar aku aja yang bersihin semuanya ya. Ini tuh yang diperjuangin cinta kita. Jadi kita harus bersihin sama-sama. Ya. Ya, bersama-sama. Semangat. Ya udah, yuk. Ayo. Perasaanku telah terukir sebuah nama indah tertera dalam bingkai lingkaran cinta emas surga. Jadi ini pemuda dari Jakarta yang mencintai anakku. Sungguh besar cintanya. Tapi kalau sampai suamiku tahu, pasti dia akan mengusirnya. Aku harus jaga ini. Loh, Pak. Ibu di luar tuh? Iya, ibu juga nyari-nyariin bapak. Bantu ibu ya, Pak? Ini keran kamar mandi mampet. Ya udah biar Bapak yang bikin ya. Iya. Ratna, Ratna bangun nak. Bangun nak. Ibu, tolong ibu jangan salah paham dulu. Tadi saya... Ibu sudah tahu. Kalian berdua saling mencintai. Kamu, Tommy, ibu mau kamu membawa Ratna pergi dari sini. Karena rasanya tidak mungkin kalian meluluhkan hati suami saya. Saya rasa itu adalah jalan yang terbaik. Walaupun berat bagi saya melepaskan Ratna. Tapi saya rasa itu adalah jalan yang terbaik. Enggak, Bu. Almarhum ibu saya pernah bilang, kita pasti akan dihadapi oleh dua jalan. Jalan yang benar dan jalan yang salah. Jalan yang salah akan lebih mudah untuk dilalui. Tapi pada akhirnya kita akan menderita. Tapi jalan yang benar pasti akan lebih sulit untuk dilalui. Namun akhirnya kita akan bahagia. Dan saya mau mengambil jalan yang benar. Saya mencintai wanita yang benar. Saya nggak akan kembali ke Jakarta bersama Ratna hanya dengan restu dari ibu. Saya juga harus mendapat restu dari Bapak. Gimana sih? Harusnya kalian tuh kasih kotoran yang banyak dong. Biar anak kota itu nggak bisa bersihin sendirian. Itu juga udah banyak, Bram. Gue yakin kok, kalau cuma satu orang yang mengerjakannya, sampai siang pun dia nggak akan bisa membersihkannya. Tunggu. Jadi maksud kalian berdua, dia nggak bersihin sendirian gitu? Hah? Ada yang bantuin gitu? Kemungkinan besar seperti itu. Begitu loh Pak, cerita yang sebenarnya. Assalamualaikum. Salam. Pak.
Jadi kamu ya, pemuda yang bersama Ratna ketika Ratna malam terakhir di Jakarta. Dan kamu juga ya, yang memanfaatkan keluguan Ratna di Jakarta. Pak, Kamu tuh sudah menipu saya dan keluarga saya, tahu nggak kamu? Hah? Bapak tolong jangan sakiti dia, Pak. Dia orang yang saya cintai. Ratna, aku tuh bener-bener nggak tahu kalau kalian itu berdua saling mencintai. Dan kalau emang kamu udah mencintai orang lain di Jakarta, aku ikhlas kok. Aku ikhlas ngebiarin kamu sama dia. Aku nggak akan pernah perjuangin lagi cinta aku sama kamu. Tapi aku cuma pengen mastiin, apa pria ini benar-benar tepat untuk kamu. Bram, jadi kamu tuh mau menyerahkan Ratna sama pemuda kayak dia? Enggak, Bram. Cuman kamu tuh mantu bapak satu-satunya. Pak, saya juga pantas, Pak. Tolong beri saya kesempatan untuk membuktikan itu, Pak. Pantas apa kamu? Ngurus bebek aja kamu nggak becus. Gimana mau bertanggung jawab dengan Ratna? Pak, mohon maaf, Pak. Bukan maksudnya mau nyamain Ratna sama bebek. Tapi gimana kalau Bapak kasih dia tanggung jawab, paling nggak suruh ngurus bebek aja dulu, Pak. Ya, paling nggak buat pembuktian aja, Pak. Kalau emang dia itu benar-benar tulus sama Ratna, Pak. Saya kasih kamu waktu 1 minggu. Kalau sampai panen telur dan panen bebek potong ini berhasil, kamu bisa lanjutkan hubungan kamu sama Ratna. Tapi kalau enggak, kembali kamu ke Jakarta sana. Baik, Pak. Saya akan terima tantangan itu. Apa? Si Tommy kemungkinan bisa memenangkan tantangan dari Pak Harto. Betul, Bram. Gua tadi lihat sendiri. Bebek-bebek yang diurus sama anak kota itu gemuk-gemuk, Bram. Dan bebek-bebek itu pun terus bertelur, Bram. Makanya kita harus melakukan sesuatu. Kita? Gak ada kita. Aku yang ngancurin anak kota itu dengan tangan aku sendiri. Astagfirullahaladzim. Insya Allah. Kenapa bebeknya mati semua seperti ini? Kenapa bisa begini? Ya ampun. Ya Allah. Udah. Kamu nggak usah pegang-pegang bebek lagi.
Pergi kamu dari rumah saya, pergi sekarang! Pak, jangan Pak. Ratna, Ibu, maafin aku. Aku udah gagal. Tommy jangan pergi. Tommy jangan pergi. Udah nak. Pak, aku cinta sama Tommy. Diam kamu! Suka atau nggak suka besok kamu akan nikah sama Bram? Ayo. Enggak Pak. Ayo masuk. Tommy. Masuk. Tommy. Ayo masuk. Kalian sekarang bawa barang-barang ini langsung ke rumah Ratna ya. Aku mau pastiin pemuda kota itu balik ke Jakarta hari ini. Oke. Tapi jangan lama-lama ya, Bram. Sebentar lagi kamu kan mau ijab kabul. Oke? Iya, tenang aja. Ngapain kamu masih di sini? Udah sana kamu pulang aja ke Jakarta. Sep, Din. Iya, Pak. Si Bram kemana sih? Jam segini belum datang. Kan sebentar lagi acara nikahnya. Iya, tadi saya lihat si Bram lagi nyamperin si Tommy, Pak. Wah, gawat nih. Bisa-bisa mereka berantem loh ntar. Ah, yaudah deh, biar Bapak susul ya. Oh. Mau mati di kampung ini? Sama kayak bebek-bebek Pak Harto yang aku racuni. Jadi lu yang udah ngelakuin itu? Lu? Kenapa? Kenapa? Aku keterlaluan? Iya. Terus kamu ngaduin? Aduin aja sana sama Pak Harto. Lagian orang tua batu begitu mana percaya sih sama omongan orang kayak kamu? Lagian yang ada kamu malah diajar sama Pak Harto. Akhirnya aku jadi juga ya nikahin kamu. Oh iya, Bapak mana? Pak. Itu tuh untuk bebek-bebek yang sudah kamu bunuh.
aja saya tuh belum nikahkan kamu sama anak saya ya. Ayo, kamu sekarang ikut saya. Pak, Bapak salah Ikut dengar, saya Pak. sekarang. Bapak salah Sebelum dengar. saya laporkan kamu ke polisi, saya akan hukum kamu. Ayo. Pak, Ayo. Pak. Sini. Masuk. Sana kamu. Kamu bersihkan itu semua kotoran bebek. Kalau sampai ada satu titik aja kotoran bebek di situ, kamu tuh nggak bisa keluar kandang. Ngerti kamu? Ratna, Bapak mohon maaf ya. Karena Bapak selama ini udah salah menilai tentang Tommy. Syukurlah Pak, akhirnya Bapak melihat siapa Bram. Itu berarti Bapak udah gak benci lagi sama Tommy. Ya iyalah. Kalau gitu sekarang kita temuin Tommy yuk di pinggir kali. Bapak juga mau minta maaf sama Tommy. Dan Bapak pasti akan nikahkan kamu sama Tommy.